俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas teori yang cukup gila, yaitu tentang kemungkinan karakter Lakiro akan mengkhianati bajak laut Shanks. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Shanks, Blueberry, dan Lakiro. Pada One Piece chapter terbaru, kita mengetahui bahwa bajak laut Shanks saat ini tengah berada di pulau raksasa Elbaf. Dasar dari teori kali ini ada pada chapter 1076, di mana di sana kita bisa melihat bajak laut Shanks yang baru saja tiba di pulau Elbaf. Terlihat di sana di sekitar Shanks yang membawa cawan sake raksasa, tergambarkan juga ada Blueberry raksasa. Dan salah satu dari Blueberry itu sedang dimakan oleh Lakiro. Nah, di panel inilah yang akan menjadi dasar dari teori kali ini. Di mana di sisi lain dari Fever Card Databook kita mengetahui tentang makanan yang disukai ataupun tidak disukai seorang karakter. Di mana jika kita melihat milik karakter Shanks, Shanks dikatakan tidak menyukai makanan Blueberry. Dan jika kita melihat makanan yang tidak disukai karakter lain, contohnya adalah Luffy, ia tidak menyukai makanan pai cherry dari suatu toko. Dan karakter lainnya, Kurohige, memiliki makanan kesukaan cherry pie. Ya, data ini diambil dari kejadian ketika mereka berdua pertama kali bertemu. Selanjutnya, makanan yang tidak disukai oleh karakter Hajrudin adalah semla. Ya, hal ini tentunya berkaitan dengan Big Mom yang menyukai semla dan pernah menyebabkan masalah dengan para petua ras raksasa. Jadi bisa dilihat dari sini, makanan yang disukai dan tidak disukai cukup berkaitan erat dalam cerita asli manga One Piece. Dan pada panel ini, Oda Sensei dengan sengaja menggambarkan sosok Shanks berada satu panel dengan makanan yang tidak disukainya, yakni Blueberry. Dan dalam negara Jepang sendiri, buah Blueberry bisa menandakan beberapa hal. Salah satunya adalah pengkhianatan. Dan buah yang juga disimbolkan pengkhianatan ini oleh Oda Sensei digambarkan tengah dimakan oleh karakter Lakiro. Jadi sekali lagi, sepertinya Oda Sensei terlalu sengaja menggambarkan Shanks bersama makanan yang dibencinya, yaitu Blueberry. Dan buah itu kini dimakan oleh Lakiro. Mungkin ini suatu petunjuk yang diletakkan oleh Oda Sensei. Dan perlu diingat, Lakiro adalah karakter yang setiap kali selalu menggenggam dan memakan sepotong daging. Namun hanya pada panel inilah, Lakiro tidak memakan daging, tapi malah memakan buah yang dibenci oleh kaptennya. Sampai di sini, mungkin banyak nakama yang protes, Lakiro tidak mungkin melakukan hal itu. Namun kita juga tidak lupa perkataan Kaido, bahwa bajak laut itu penuh dengan pengkhianatan. Dan belum juga terkelupas dari ingatan kita kejadian pengkhianatan paling dahsyat di cerita One Piece, yaitu oleh Kanjuro. Lakiro adalah mata-mata Kurohige. Kita pasti berpemikiran bahwa Shanks akan menyadari Lakiro jika ia berpindah haluan kepada bajak laut Kurohige dan menjadi mata-mata dalam bajak laut Shanks. Jadi, hal yang memungkinkan untuk Lakiro menjadi mata-mata bajak laut Shanks adalah sejak awal Lakiro masuk bajak laut ini, ia telah masuk sebagai mata-mata dari bajak laut Kurohige. Dan mungkin nakama meragukan hal ini, karena bajak laut Kurohige sendiri baru terbentuk pada 4 tahun yang lalu. Sedangkan bajak laut Shanks sudah terbentuk sejak lebih dari 17 tahun yang lalu. Namun hal yang perlu kita soroti adalah seorang Kurohige rela bersabar menunggu selama 20 tahun berada di bajak laut Shirohige untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan buah setan Yami Yami no Mi dengan membunuh salah satu komandan bajak laut Shirohige. Lalu, setelah pergi dari bajak laut Shirohige, Kurohige melakukan penyerangan pada kerajaan Drum dengan 4 anggota awalnya. Bisa dilihat di sini, Kurohige melakukan perekrutan kepada anggota awalnya dengan waktu yang bisa dikatakan terlalu cepat.
Padahal para anggota Kurohige ini berasal dari asal laut yang berbeda. Di sini memunculkan kemungkinan bahwa Kurohige telah mengenal para anggota awal bajak laut Kurohige ini sejak awal. Dan hal ini pun memungkinkan berlaku bagi Lakiru, yang memiliki kemungkinan ia juga merupakan anggota awal dari bajak laut Kurohige ini. Karena kita juga mengetahui bahwa sosok Kurohige ini merupakan karakter yang telah memiliki tahapan rencana besar untuk menjadikannya penguasa dunia One Piece. Dari mulai perebutan buah setan Yami Yami Nomi, bergabung dengan Shichibukai untuk merekrut anggota baru yang berbahaya, mendapatkan buah setan Gura Gura Nomi, dan kejadian Rocky Port dan sampai ia bisa menjadi Yonko. Jadi cukup memungkinkan jika Lakiru juga merupakan salah satu perencanaan Kurohige sebagai mata-mata di bajak laut Shanks. Kemudian ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti pendukung untuk menyatakan Lakiru adalah mata-mata dari bajak laut Kurohige. Yang pertama adalah asal. Anggota awal bajak laut Kurohige berasal dari lautan yang berbeda-beda, seperti Jesus Barges berasal dari Grand Line, lalu Lafitte berasal dari West Blue, lalu Van Augur yang berasal dari East Blue, kemudian Dokyu berasal dari North Blue, dan yang tersisa adalah anggota dari South Blue. Dan secara kebetulan, Lakiru berasal dari South Blue. Lalu yang kedua adalah tentang peran pada bajak laut Kurohige. Dari anggota awal bajak laut Kurohige, mereka tidak memiliki anggota sebagai seorang koki. Dan secara kebetulan juga, Lakiru di bajak laut rambut merah bertugas sebagai koki. Dan berbicara tentang koki pada bajak laut topi jerami juga, yakni Sanji telah menyembunyikan identitasnya sebagai keluarga Vinsmoke dengan waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga adalah Lakiru yang bertubuh besar sangat cocok dengan sebutan komandan bajak laut Kurohige, yakni Kyokang atau Titanic atau komandan raksasa. Jadi meski saat ini Kuzan telah resmi diperkenalkan sebagai Kapten Titanic nomor 10, namun masih ada kemungkinan Lakiru adalah Kapten Titanic dari angkatan awal bajak laut Kurohige. Lalu yang keempat adalah sifat Lakiru. Kita pasti masih teringat dengan jelas, dengan cepat dan tanpa ragu, Lakiru menembak kepala bandit gunung ketika awal cerita One Piece. Artinya, sebagai bajak laut, Lakiru cukup barbar dan kejam. Namun ia juga sangat menikmati kehidupan bebasnya sebagai bajak laut. Lalu yang kelima adalah tentang nama Lakiru. Saat ini memang kita mengetahui bahwa nama Ru adalah Lakiru. Namun pada official Goods One Piece juga, Ru juga diperkenalkan dengan nama Lucky Rocks. Ya, jika kita mendengar nama ini, Rocks, pasti akan langsung teringat bajak laut Rocks. Yang saat ini Kurohige merupakan karakter yang diperkirakan memiliki kaitan erat dengan bajak laut Rocks ini. Jadi dengan hal ini semakin kuat mengindikasikan bahwa Lakiru memiliki kaitan dengan Kurohige, yang sampai bisa ditarik suatu teori dari panel ini, bahwa Lakiru mungkin akan mengkhianati bajak laut rambut merah Shanks. Mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusofe dan terima kasih banyak.